Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Di hari Jumat, sudah Jumat yang kedua ya di bulan Sya'ban kayak gitu. Semoga kita semuanya oleh Allah benar-benar diberkahi ya, sebagaimana doa tadi itu kita mohon diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, Sya'ban, terus kemudian kita bisa sampai pada bulan Ramadan seperti itu ya. Teman-teman, semoga teman-teman semuanya ya saya dan teman-teman semuanya kayak gitu ya, kita oleh Allah di bulan Sya'ban ini diberikan kesehatan selalu kayak gitu ya, terus kemudian sampai nanti Ramadan juga sehat selalu kayak gitu, sehingga bisa menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan seperti itu ya. Meskipun kalau melihat kondisi di luar sana kayak gitu ya, khususnya para ibu-ibu ini ya yang belanja gitu ya, harga pakan kayak gitu ya, naik turun tak tahu nanti Ramadan biasanya naik semuanya kayak gitu ya. Jadi ke ekonomi keuangan harus mulai ditata dari Sya'ban ini kayak gitu ya, berapa nanti perkiraannya ya, terus kemudian nanti untuk disiapkan juga untuk sedekah infaknya di bulan Ramadan kayak gitu ya, selain menu-menu wajib untuk kebutuhan berbuka, sahur dan lain sebagainya. Jangan lupa dimanfaatkan pula harta yang Allah titipkan kayak gitu untuk nanti disiapkan dari sekarang, di planning lah, dipikir-pikir kayak gitu. Kalau kemudian nggak mau menata secara manajerial secara baik di ini berapa dipikirkan kayak gitu, sehingga nanti kita Ramadan itu lebih istimewa lagi amalan kita kayak gitu ya. Maksudnya ya meskipun gak banyak kayak gitu ya apa yang kita keluarkan di jalan Allah kayak gitu ya, maksudnya entah itu untuk sanak keluarga atau kemudian yang lainnya kayak gitu ya, yang penting ada yang kita sisihkan kayak gitu, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain kayak gitu ya. Semoga oleh Allah dimampukan kayak gitu ya, dan diberikan rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita masuk pada poin 61 dari 64 dosa yang dianggap biasa kayak gitu ya. Untuk poin 61 adalah melaknat kayak gitu. Untuk poin 62 meratapi jenazah secara berlebihan. Dan insya Allah melihat apa yang saya siapkan untuk materi hari ini, sepertinya kita cukup satu materi saja hari ini, yaitu poin ke-61, yaitu melaknat kayak gitu. Teman-teman, kalau di bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu kan melaknat orang beriman dan melaknat orang yang tidak semestinya dilaknat kayak gitu ya. Tapi di sini saya mengambil judul melaknat gitu aja biar lebih luas kayak gitu, objek bahasanya seperti itu ya. Untuk poin melaknat ini insya Allah ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja rupa dari laknat kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, siapa yang boleh melaknat dan siapa yang dilaknat. Kemudian yang ketiga, kapan saling melaknat itu dibolehkan. Terus kemudian keempat adalah bagaimana melepaskan diri dari laknat kayak gitu. Semoga waktu cukup ya dengan 4 bahasa ini kayak gitu. Amin. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Untuk bahasan yang pertama yaitu apa saja rupa dari laknat kayak gitu ya. Maksudnya itu saya pilih kata rupa. Maksudnya itu rupanya apa, wujudnya nanti apa kayak gitu loh ya. Jadi sebelum ke situ kita melaknat itu kalau dalam
bahasa Arab kayak gitu ya, karena nanti kalau dalam Al-Quran maupun hadis kan kita nggak ketemu kata-kata melaknat, itu kan bahasa Indonesia kayak gitu ya, tapi kita akan menemukan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah bahasa Arab kayak gitu ya. Nah, melaknat itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab bisa buka di kamus kayak gitu ya, itu dari kata la'ana ya, fi'il madhinya itu adalah la'ana kayak gitu, artinya melaknat, melaknat kayak gitu ya. Jadi artinya melaknat itu kalau di kamus itu mengutuk seperti itu ya. Kalau bahasa Arabnya la'ana ya la'anu kayak gitu ya, mengutuk kayak gitu. Jadi kalau kata kerjanya itu melaknat itu adalah mengutuk. Kalau kata kerjanya itu adalah melaknat itu sama dengan mengutuk kayak gitu secara bahasa kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau kemudian dalam Al-Hadis gitu ya. Allah itu melaknat orang-orang yang mendapatkan laknat Allah dari Allah itu ternyata adalah, saya ambil contoh aja biar ini untuk kemudian ke definisi kayak gitu ya, dalam Quran surah Ali Imran kayak gitu ya. Dalam Quran surah Ali Imran itu, dalam Quran surah Ali Imran ayat 86 sampai 87, 88 sampai 89 itu berisi terkait dengan orang-orang yang dia itu beriman kayak gitu ya, terus kemudian kafir kayak gitu ya, terus kemudian dia itu juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang rasul dan mendapatkan bukti yang jelas kayak gitu ya, tapi kemudian mereka ingkar, mereka itu dilaknat oleh Allah kayak gitu ya. Atau kemudian Rasulullah dalam hadisnya itu juga melaknat penulis riba, pemakan riba, yang menjadi saksi dari riba kayak gitu. Jadi dari satu ayat dan satu hadis tadi itu ya, itu tuh menunjukkan bahwasannya ketika seseorang itu melaknat itu artinya melaknat kayak gitu ya, itu berarti sebuah ucapan gitu, perkataan yang di situ berisi ketidakridhoan kayak gitu. Atas apa? Ya, ketidakridhoan atas apa? Yaitu atas apa-apa yang di situ Allah nggak ridho dan Rasulnya juga nggak ridho kayak gitu. Jadi kita batasi pada definisi itu. Jadi melaknat itu ya mengeluarkan ucapan laknat atau perkataan melaknat yang di situ atas apa? Atas sesuatu yang tidak diridhoi kayak itu, ketidakridhoan ya, atas sesuatu yang Allah dan Rasulnya juga tidak ridho kayak gitu ya. Jadi dengan pembatasan definisi seperti itu nanti akhirnya nggak salah penempatan melaknat kayak gitu ya. Jadi di sini paham ya teman-teman ya. Jadi tadi melaknat itu dari segi bahasa adalah mengutuk kayak gitu ya. Tapi kemudian kalau kita buat definisi secara istilah, itu melaknat itu adalah mengeluarkan ucapan laknat kayak gitu ya, sebagai bentuk ketidakridhoan kayak gitu ya, atas apa-apa yang Allah dan Rasulnya juga tidak ridho seperti itu ya. Terus kemudian nanti apa wujud atau rupa dari laknat kayak gitu ya. Jadi yang pertama, wujud atau rupa dari laknat itu yang pertama adalah laknat bisa berupa mengubah bentuk atau dirubah bentuknya kayak itu. Itu contohnya apa ya? Contohnya adalah laknatnya Allah kepada Bani Israel, yaitu orang Yahudi kayak gitu ya. Jadi itu bisa diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 47 kayak gitu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa membaca ayat Al-Quran, saya bacakan terjemahnya aja kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 47 itu berfirman, "Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu.
sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku kayak gitu. Jadi dalam Quran surah An-Nisa 47 itu adalah seruan Allah kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yahudi ya. Karena ini ada sebab nuzulnya terkait dengan ayat ini ya. Dari sebab nuzul dari ayat ini atau sebab turunnya ayat ini diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW berbicara dengan para pemimpin rahib Yahudi kayak gitu. Di antaranya adalah Abdullah bin Suraya dan Ka'ab bin Usaid. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah agama Islam. Demi Allah, kalian akan mengetahui bahwa apa yang aku bawa ini adalah kebenaran." Lalu mereka berkata, maksudnya dua rahib Yahudi tadi itu, "Kami tidak tahu menahu mengenai hal itu, wahai Muhammad." Maka Allah menurunkan ayat 47 dari Quran surah An-Nisa itu. Jadi mereka mengingkari, padahal dalam kitab-kitab mereka maupun Taurat maupun Injil itu sudah dikabarkan akan adanya Nabi dari Nabi Muhammad. Teman-teman bisa buka nanti dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Itu seruan Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bahwasanya nanti itu akan ada nabi setelah beliau, yaitu bernama Ahmad kayak gitu. Tapi ya diingkari seperti itu ya. Terus kemudian kalau dalam ayat 47 ini adalah terkait dengan orang-orang Yahudi kayak gitu ya. Jadi ini Rasulullah melalui ayat ini tadi Allah kayak gitu ya menyeru untuk kemudian mengimani apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi sebagai sebab nuzul itu mereka menolak, dan Allah mengatakan sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, maksudnya itu wajah-wajah orang Bani Israel sebelumnya kayak gitu, karena yaitu mereka yang telah melanggar hari Sabtu kayak gitu ya, hari Sabat kayak gitu ya. Jadi orang Yahudi dulu ya sebelum di masanya Nabi Musa kayak gitu ya. Jadi mereka itu kan dilarang untuk kemudian dilarang untuk memancing ikan kayak gitu di hari Sabtu. Tapi hari Sabtu adalah hari ibadah kayak gitu ya. Tapi kemudian mereka itu ya namanya orang Yahudi itu kan banyak akalnya kayak gitu ya. Salah satu kelebihan yang Allah berikan itu sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya, saya itu lupa itu memang orang Yahudi itu dilebihkan, salah satunya diberi kelebihan kecerdasan kayak gitu ya. Mereka itu cerdik kayak gitu, oleh Allah dilarang untuk kemudian memancing ikan kayak gitu ya di hari Sabtu, disuruh untuk beribadah. Jadi hari Sabtu itu khusus hari ibadah seperti itu. Tapi mereka itu diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, bahwasanya mereka itu di sebelum hari Sabtunya kayak gitu ya, mereka sudah memasang jaring-jaring kayak gitu ya, entah di Jumat malamnya kayak gitu ya, sebelum Sabtu paginya itu mereka sudah memasang jaring-jaring. Terus kemudian nanti Sabtu mereka diam aja di rumah, tapi kan ikan-ikannya itu sudah ketangkep kayak gitu ya. Akhirnya mereka hari Minggunya pagi gitu atau pagi gitu bisa memanen kayak gitu ya dari jaring yang mereka pasang di hari sebelum hari Sabtu seperti itu ya. Itu sudah diingatkan, yang demikian itu juga nggak halal kayak gitu ya, tapi mereka tetap melanggar. Kemudian ada juga kisah yang lain diceritakan, cara mereka tidak begitu. Ada juga cara mereka yang lain adalah dengan membuat jalan air kayak gitu dari laut itu, mereka buat aliran kayak gitu ya, yang kemudian aliran itu nanti akan membawa ikan-ikan dari laut itu masuk ke aliran yang mereka buat kayak gitu. Nah, akhirnya mereka nanti bisa memanennya meskipun hari Sabtu itu mereka nggak mancing kayak gitu ya. Tapi dengan jalan air yang mereka buat tadi itu, mereka hari Minggunya masih bisa memanen ikan-ikan, kemudian bisa goreng ikan, bisa goreng ikan, bisa bakar ikan kayak gitu ya. Padahal itu kalau
kan itu memang ujian orang-orang untuk orang-orang Bani Israel pada waktu itu ya, orang-orang Yahudi waktu itu ya kayak gitu ya, untuk kemudian tidak memancing di hari Sabtu kayak gitu loh. Maka kalau hari Minggu pagi itu mereka bisa bakar-bakar, berarti mereka ya telah membuat jalan yang batil tadi itu untuk mendapatkan ikan tadi itu ya, dengan membuat jalur air sendiri dari laut atau kemudian memasang jala atau kemudian jaring sebelum di hari Sabtunya seperti itu. Meskipun Sabtunya mereka nggak mancing, tapi hari Minggu pagi-pagi kayak gitu mereka sudah bisa manen ikan, dan itu sama aja nggak diperbolehkan seperti itu secara aturan kayak gitu. Maka kemudian Allah melaknat, sebagaimana dalam Quran surat ayat An-Nisa 47 itu disebutkan bahwasanya mereka itu oleh Allah dilaknat. Kemudian laknatnya itu berupa apa? Itu diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 kayak gitu ya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah 65 itu Allah menerangkan laknatnya berupa apa? Kirodatan, kunu kirodatan, yaitu mereka dijadikan sebagai kera ya. Yang apa? Yang hina kayak gitu. Jadi setelah mereka yang melanggar hari Sabat tadi itu, hari Sabtu tadi itu, maka oleh Allah dilaknat, dirubah wujudnya yaitu dengan wujud kera kayak gitu. Itu kalau menurut Ibnu Abbas benar-benar dirubah wujudnya menjadi wujud kera, yaitu bahkan menurut Ibnu Abbas diterangkan bahwa mereka yang muda-muda dirubah menjadi kera, sedangkan mereka yang sudah tua yaitu berubah menjadi babi kayak gitu. Terus kemudian kalau Mujahid ya, menurut Imam Mujahid itu dijelaskan maksudnya diubah menjadi kera di situ adalah dirubah hatinya gitu. Terus kemudian diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang sahih itu adalah dirubah wujudnya maupun makna maknawinya. Berarti baik itu wujudnya dirubah menjadi kera atau babi, demikian pula dirubah hatinya kayak gitu ya. Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik, yaitu hukuman yang langsung ditimpakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang kemudian melanggar hari Sabat, yaitu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah dengan dirubah wujudnya itu. Jadi rupa dari laknatnya Allah itu adalah dirubah wujudnya gitu ya. Jadi benar-benar ini terangkan dalam Al-Quran, berarti adalah sahih, benar kayak gitu. Terus kemudian yang kedua apa? Bentuk yang kedua atau rupa yang kedua dari laknat itu berupa azab kayak gitu ya. Jadi laknatnya Allah kayak gitu yang berupa azab kayak itu. Itu bisa dibuka dalam Quran surah Ali Imran ayat 86 sampai 88 kayak gitu ya. Di situ ya ayat 88 itu Allah berfirman, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, setelah mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zulim. Mereka itu, ayat 87-nya, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 88, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan kayak gitu. Jadi di situ orang-orang yang dia itu sudah mendapatkan petunjuk ya, kemudian dia kafir, dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar sebagai seorang rasul dan nabi kayak gitu, dan di bawahnya adalah benar, maka kemudian orang-orang yang murtad seperti ini itu dilaknat kayak gitu ya, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan juga manusia seluruhnya. Terus kemudian apa? Mereka kekal dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi berupa azab apa? Ya neraka jahanam seperti itu ya. Itu di akhirat neraka jahanam. Terus kemudian kekal, kalau sudah disebutkan di situ kekal, orang-orang kafir itu kekal di neraka jahanam seperti itu ya. Itu. Terus kemudian 4 orang-orang yang murtad juga demikian. Makanya salah satu fungsi dari ketika Islam itu ditegakkan kayak gitu ya dalam sebuah negara kayak gitu ya, itu adalah melindungi dari adanya murtad kayak gitu. Kenapa? Kalau orang murtad itu dalam Islam kan itu dia diberi peringatan ya, 1 kali diperingatkan untuk kemudian kembali kepada Islam ya, kemudian diberi jangka waktu diingatkan kembali kayak gitu ya, sampai kemudian
3 kali diperingatkan tapi kemudian murtad, maka sebenarnya meninggal itu adalah lebih baik baginya. Makanya kemudian hukuman orang-orang yang sudah orang-orang yang murtad itu adalah dihukum mati dalam Islam. Dan itu yang memang bisa menegakkan adalah ketika ada negara Islam, negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Kalau saat ini kita lihat banyak kan yang pagi Islam, besoknya seminggu lagi keluar jadi Nasrani, besoknya lagi berubah jadi Hindu, besoknya adalah berubah lagi. Nggak ada yang ngelarang, nggak akan ada yang menghukum gitu. Kenapa? Karena memang negara kita bukan negara yang berdasarkan kepada hukum-hukum syariah seperti itu ya, sehingga yaitu akhirnya umat Islam tidak ada yang menghukum ketika dia keluar dari agamanya. Bahkan sekarang ada hak asasi manusia, menganut agama itu hak asasi manusia, jadi terserah dia, nggak boleh diganggu gugat seperti itu. Padahal kalau dalam Islam Allah melarang yang demikian. Nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217 itu ya. Orang-orang yang dia itu kemudian mati dalam kondisi murtad kayak gitu ya, dalam kondisi kafir kayak gitu ya, setelah dia beriman kayak itu, maka amal-amal dia itu sia-sia kayak itu, dan dia ditempatkan di neraka jahanam seperti itu ya. Itu sebagai azab dan laknatnya Allah yang berupa azab kekal di dalam neraka jahanam seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita oleh Allah ditetapkan dalam keimanan dan keislaman hingga kita wafat sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 kayak gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kemudian bentuk rupa laknat yang ketiga apa? Yaitu laknat yang berupa celaan, hinaan ya, bentuknya adalah rupa penghinaan seperti itu ya. Kalau sudah rupa penghinaan ini, maka kemudian dia akan bisa jauh dari rahmatnya Allah itu. Kalau orang-orang yang mentaati Allah itu dikasih pahala, kemudian dikasih rahmatnya Allah, terus kemudian juga ampunannya dari Allah itu, maka kalau sudah dikenal laknat meskipun itu berupa penghinaan ya, celaan seperti itu ya, maka bisa menjauhkan dia dari ampunannya Allah, bisa mendapatkan dosa, dia bisa jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari karunia Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi misalkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya itu menyebutkan, jauhlah 3 orang yang dilaknat, yang kencing di jalan raya, yang kencing di tempat orang yang didiami, kemudian yang kencing di tempat orang berlalu lalang kayak gitu kan. Itu manusia normal pun akan mencela kayak itu, melaknat dalam artian mencela kayak gitu. Kalau sudah itu tetap dilakukan, maka dia akan jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ampunannya Allah. Kenapa? Karena dia merasa nggak berdosa. Nanti waktunya dalam diri dia nggak ada merasa bersalah, nggak malu kayak gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang tercela seperti itu kayak gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik kayak gitu ya. Nah itu diantara bentuk-bentuk atau rupa dari laknat kayak gitu ya. Nah sekarang lanjut ke poin yang kedua, siapa yang boleh melaknat dan siapa yang dilaknat. Maaf ya teman-teman, saya agak kaget lihat jam, kok sudah tinggal 6 menit kayak gitu, padahal masih ada beberapa yang kita bahas. Semoga cukup ya, cepat aja, yaitu siapa yang boleh melaknat dan siapa yang boleh dilaknat kayak gitu. Yang pertama yang boleh melaknat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq kayak gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq itu punya hak untuk melaknat hamba-hambanya yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 86 sampai 88 tadi itu kayak gitu ya. Terus kemudian Allah juga melaknat kayak gitu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrikin laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 6 kayak gitu. Terus kemudian teman-teman buka sendiri ya, ini saya agak cepat aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kayak itu, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 117 118 kayak gitu ya. Terus kemudian juga Allah
melaknat orang-orang yang menuduh orang perempuan-perempuan beriman yang dia itu menuduh zina padahal mereka nggak berzina kayak gitu, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah An-Nur ayat 23 kayak gitu ya. Dan Allah tadi sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 47, Allah juga melaknat mereka yang kemudian mengingkari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya. Jadi itu ya. Jadi Allah murka, laknatnya Allah itu berarti itu murkanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Dan Allah punya hak untuk kemudian murka atas makhluk yang dia ciptakan, tapi dia ingkar kepada apa yang telah Allah tetapkan atas hamba-hambanya kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Dari beberapa ayat, dari beberapa hadis kayak gitu ya, kita akan menemukan hadis-hadis yang di situ Rasulullah SAW itu melaknat. Misalkan ya tadi itu Rasulullah melaknat mereka yang menulis riba, menjadi saksinya riba, memakan riba dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian Rasulullah juga melaknat wanita yang dia itu nanti ya bahasan pekan depan insya Allah ya, yang dia itu melakukan nihayah atau kemudian meraung-raung berlebihan kayak gitu ketika ditinggal wafat keluarganya kayak gitu ya. Jadi atau juga Rasulullah pernah melaknat 7 orang Quraisy kalau nggak salah itu ya, yang dia itu selalu menyakiti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya kata waktu di periode Mekah kayak gitu ya. Jadi dari contoh-contoh tadi kayak gitu tuh ya, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan ketidakridhaan beliau, kebencian beliau kepada hal-hal yang itu nggak diridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga seperti itu, dan Rasulullah juga tidak ridho kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga manusia biasa ya, kita kayak itu, bukan nabi kayak gitu ya. Kita juga boleh melaknat. Kemudian kepada siapa kita boleh melaknat? Ya kepada orang-orang yang di situ Allah dan Rasulnya melaknat mereka kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti tadi itu, mereka yang beriman terus kemudian kafir kayak gitu ya. Itu kan dalam Quran surah Al Imran 87 itu diterangkan mereka ditimpa laknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Berarti kita pun juga boleh melaknat orang-orang yang demikian itu, seperti itu ya. Terus kemudian yang dilaknat oleh Rasulullah, maka kita juga ikut melaknatnya, nggak membencinya, mencelanya seperti itu ya. Jadi itu laknat yang harusnya dilontarkan oleh seorang beriman itu adalah sekupannya, yaitu kepada mereka yang itu dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian melaknat di luar itu kayak gitu? Nah, itu yang kemudian akan menjadi dosa kayak gitu ya. Contoh sebagaimana dalam sebuah hadis itu dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, bahwasanya Rasulullah SAW itu telah bersabda, wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi, dan siapa yang melaknat orang beriman kayak gitu ya, fahuwa maka dia itu kaqatlihi, seolah-olah qatlihi membunuhnya kayak gitu. Kenapa kok seolah-olah membunuhnya kayak gitu ya? Itu sebagaimana di dalam hadis yang ada di dalam slide itu teman-teman. Jadi di situ ada hadis dari Rasulullah SAW ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas yang Allah ridho atasnya, bahwa ada seorang lelaki yang melaknat angin di dekat Nabi. Ini musim angin ya teman-teman ya. Jadi ternyata dulu di zamannya Nabi ada seseorang yang laki-laki yang dia itu melaknat angin. Entah itu anginnya itu sangat kencang sekali atau bagaimana sehingga dia itu marah itu dengan angin itu. Kemudian dia melaknat, mengutuk angin itu kayak gitu ya. Terus kemudian di dekatnya Nabi, berarti Nabi langsung mendengar kayak itu. Kemudian beliau Nabi SAW itu bersabda, la tala'an kayak itu. La janganlah tala'an engkau itu mencela ar-riha angin. Fa innaha maka sungguhnya angin ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu bahasa Arab, kenapa itu kok ha kayak itu? Fa innaha, hanya itu kembali ke arih. Arih itu disifati perempuan teman-teman. Makanya dia pakai kata ganti ha bukan hu kayak gitu ya. Jadi itu
fa innaha, maka sungguhnya si angin tadi itu ma'muratun, dia itu zat yang diperintah itu loh, maksudnya itu dia sebagai objek yang diperintah itu. Wa innahu, dan sesungguhnya man, siapapun baik itu laki-laki atau perempuan ya, man ini adalah salah satu ini ya, artinya itu dia sifatnya adalah umum semua kayak gitu. La'ana, yang mencela, syai'an ya, atau melaknat ya, la'ana melaknat syai'an, sesuatu, laisa yang tidak lahu padanya itu biahlin ya, dengan suatu kelayaan untuk dicela kayak itu, roja'atil laknatu, maka laknatnya tadi rojaat, kembali, alaihi, kepadanya kayak gitu ya. Jadi kalau melaknat orang beriman, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian dilaknat atas ketaatannya tadi itu, berarti kan tidak ada hak untuk dia dilaknat, tidak ada kelayaan bagi dia orang beriman tadi untuk dilaknat kayak gitu. Maka kemudian laknat tadi itu bisa kembali kepada orang yang melaknat kayak gitu ya. Angin aja nggak boleh dilaknat, kenapa? Karena dia sebagai makhluk kayak gitu, yang dia itu diperintah untuk berembus ke sana, bentuknya entah puting beliung, entah angin tornado, ataukah angin biasa, ataukah angin badai atau apa, itu kan sebenarnya atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kenapa? Angin nggak punya akal, yang punya akal itu kan manusia kayak gitu. Kalau manusia bisa sengaja kayak gitu ya mengganggu, bisa saja dia berbuat jahat, maksiat, karena dia punya pikiran untuk berbuat seperti itu, punya maksud. Tapi kalau angin dia nggak punya akal, dia bergerak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dicela kayak gitu, nggak boleh dilaknat kayak gitu ya. Apalagi orang beriman kayak gitu, maka kemudian nggak boleh melaknat orang beriman yang dia baik, nggak melakukan kemaksiatan, nggak melakukan kejahatan, nggak boleh dilaknat kayak gitu. Kalau Rasulullah tadi itu melaknat orang-orang yang menyakiti selalu Rasulullah, itu kan mereka berbuat jahat kayak itu ya, menyakiti Rasulullah SAW kayak itu, dan sifatnya terus-terusan selama di Mekah itu kan kayak itu, hingga beliau pindah dari Mekah ke hijrah ke Madinah seperti itu ya. Maka kemudian kita haramkan kayak gitu ya, untuk kemudian melaknat orang-orang beriman yang di situ nggak ada unsur kelayaan bagi dia itu untuk mendapatkan laknat itu kayak gitu loh. Dan hati-hati, nanti malah bisa balik kepada si yang melaknat kayak gitu ya. Jadi kalau lagi marah, memang laknat itu munculnya ketika kondisi tidak ridho. Makanya tadi definisinya adalah apa? Ketidakridhoan atas sesuatu kayak itu. Maka tadi dibatasi atas sesuatu apa yang Allah dan Rasulnya tidak ridho kayak gitu. Dengan begitu kita tidak mudah melaknat, mengutuk sesuatu kayak itu. Misalkan seperti Donald Trump nih ya, saya bilang nama langsung ya, yang kemarin sempat mau menjadikan Gaza seperti neraka jahanam, terus kemudian akhir-akhir ini membuat statement mau ngambil Gaza, atau kemudian Israel yang selalu menyakiti Palestina. Kita kan mendengar di berita itu, dunia mengutuk rencana Donald Trump untuk mengambil Gaza sebagai, misalkan itu, itu kalau berita di dalam saya mendengarkan rakyat Palestina kayak itu yang mengutuk, tidak setuju atas rencana Donald Trump untuk mengambil Gaza. Ya itu kalau menurut saya nggak hanya orang Palestina, dunia pun juga akan mengutuk kayak gitu ya. Ketika Israel itu selalu menyakiti Palestina sampai saat ini ya, sampai hancur seperti itu ya, kota Gaza itu ya rusak semua bangunannya, rumah-rumah warganya, sekolah-sekolahnya. Kalau kita sering mendengar di berita mengecam negara-negara di dunia, mengecam, mengutuk, ya itu boleh itu ya, itu sah itu untuk kemudian kita sebagai umat Islam itu melaknat, mengutuk perbuatan dari Zionis Israel yang terus menjajah Palestina seperti itu dibenarkan kayak gitu ya. Tapi kalau dengan orang-orang beriman yang baik ya gitu, ataupun non muslim pun yang dia itu baik, ya nggak layak untuk kemudian dikutuk kayak gitu ya. Jadi mengutuk, melaknat tadi itu sebagaimana definisi tadi itu, yaitu mengeluarkan ya perkataan
laknat sebagai wujud ketidakridhoan atas apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak ridho, seperti itu ya. Nah itu ya teman-teman ya, untuk poin yang kedua, siapa yang boleh melaknat dan siapa yang dilaknat, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ke poin yang ketiga, yaitu kapan boleh saling melaknat kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka dalam Quran surah Ali Imran ayat 61 kayak gitu ya. Dalam Quran surah Ali Imran 61 ya, itu ada kisah ya, bukan kisah ya, maksudnya ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan aja ayatnya ya. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah wahai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta kayak gitu. Jadi dalam Islam itu ada mubahalah kayak gitu. Mubahalah itu adalah saling bersumpah untuk menimpakan laknat kepada orang yang berdusta. Jadi ini salah satu disebut dengan metode untuk mengetahui siapa sih yang benar di antara dua orang ini, siapa sih yang berdusta, itu bisa dengan mubahalah kayak gitu. Jadi ini ada sebab nuzulnya ayat ini ya. Jadi sebab nuzulnya dikisahkan Ar-Razzaq bin Qais berkata bahwa uskup Najran ya dan wakilnya menghadap Nabi SAW. Jadi uskup Najran itu adalah Nasrani Najran, dikenal dengan Nasrani dari daerah Najran kayak gitu ya. Menghadap Nabi SAW. Lalu beliau pun menawarkan Islam kepada mereka. Maksudnya Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada uskup Najran tadi itu. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim sebelum engkau. Mereka menjawab begitu. Kemudian beliau berkata, kalian berdusta. Itu maksudnya Rasulullah SAW berkata, kalian berdusta. Ada 3 hal yang membuat kalian keluar dari Islam, yaitu pertama, kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, kayak gitu. Terus yang kedua, kalian pemakan daging babi. Kemudian yang ketiga, kalian sujud kepada berhala. Mereka berkata, lalu siapa ayahnya Isa? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidak buru-buru menjawab pertanyaan mereka ini hingga Allah menurunkan ayat 59-62 surat Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka, yaitu tadi itu uskup Najran tadi itu dan wakilnya kayak gitu, untuk bermubahalah atau bersumpah, namun mereka menolaknya dan bersedia membayar jizyah hingga mereka pun kembali pulang. Jadi mereka oleh Rasulullah diajak, mari bermubahalah kayak gitu. Nanti laknat Allah menimpa siapa yang berdusta kayak gitu. Jadi kan mereka kan mengatakan Isa itu putranya Allah kayak gitu. Sedangkan Islam tidak ya. Isa itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, yang dia diangkat sebagai seorang nabi. Terus kemudian Rasulullah itu menantang utusan tadi itu dari Nasrani Najran itu untuk kemudian bermubahalah kayak gitu. Nanti kalau yang salah menimpa laknat atas Allah atasnya itu. Dan kemudian ternyata Nasrani Najran tadi itu nggak berani untuk bermubahalah. Itu menandakan bahwasanya mereka lah yang sebenarnya berdusta. Mereka takut kalau nanti sampai kemudian laknatnya Allah itu benar-benar menimpa mereka kayak gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman mengambil metode bermubahalah untuk membuktikan benar tidaknya, itu siapa yang dusta ya boleh aja, karena Rasulullah SAW mencontohkan ini, tapi tetap dalam hal apa-apa yang kemudian itu Allah ridhoi ya. Jangan kemudian bermubahalah sama-sama untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian yang kondisi yang kedua apa? Yaitu antara suami istri kayak gitu. Ketika ada seorang, ini sebagaimana diterangkan dalam Quran surah
ini ya, Quran surah An-Nur, nanti teman-teman cek ya. Ketika suami itu menuduh istrinya berzina sedangkan dia tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri kayak gitu, maka kemudian si suami ini harus bersumpah ya, harus bersumpah 5 kali, dengan sumpah yang kelima itu dia harus mengatakan bahwasanya laknatnya Allah itu akan menimpa dirinya jika istrinya itu tidak berzina kayak gitu ya. Terus kemudian si istrinya juga harus bersumpah, kemudian sumpah yang kelima dia harus mengatakan bahwasanya laknat marahnya Allah gitu, kalau si istri marahnya Allah kayak gitu ya, itu menimpa dirinya jika suaminya itu yang betul kayak gitu. Jadi di situ ya, itu dua kondisi ya, di antara dua kondisi yang kemudian dimana boleh saling melaknat seperti itu ya, dengan adanya kondisi-kondisi yang sebagaimana yang disebutkan baik dalam contoh yang pertama tadi, dalam bermubahalah, atau kemudian seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa adanya saksi kecuali dirinya sendiri. Itu ya teman-teman untuk bahasan yang ketiga. Terus kemudian bahasan yang keempat yaitu bagaimana melepaskan dari laknatnya Allah kayak gitu. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Ali Imran ayat 88 kayak gitu. Ayat 89, mohon maaf ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 89. Bagaimana kemudian melepaskan dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di situ dalam ayat 88 itu kan Allah berfirman, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Ke ayat 89-nya Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu. Jadi mereka yang terkena laknatnya oleh Allah, misalkan dia murtad kayak gitu ya, bagaimana untuk kemudian keluar dari laknatnya Allah tadi itu? Bertobat, kembali lagi dia masuk Islam ya. Tadi itu katanya Allah apa? Kecuali orang-orang yang bertobat ya dan melakukan perbaikan kayak gitu. Bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbaikan, yaitu dengan cara berislam yang lillah, karena Allah, seperti itu ya. Teman-teman juga bisa membuka dalam Quran surah An-Nisa misalkan ayat 110 itu. Barang siapa yang dia berbuat keburukan atau kemudian menzalimi dirinya sendiri, terus kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, seperti itu, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang dia mohon ampun dan bertobat dengan tobat yang sebenarnya tobat, seperti itu ya. Maka kemudian insya Allah dengan begitu, dengan bertobat dan melakukan perbaikan, maka rahmatnya Allah bisa turun, karunia bisa turun, sehingga laknat itu bisa terangkat dan kemudian terbebas dari dosa kayak gitu. Nah, insyaallah demikian teman-teman bahasan kita hari ini. Semoga 4 poin yang kita bahas dari bahasan yang ke-61 yaitu melaknat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga bagi saya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya, mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Dan apabila ada salahnya, kurangnya, itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.